Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang penerapan metode Kalistung yang beranggotakan Vira Kofifa 086, Isti Nurhayati 092, Hafifah Ika Wardani 095, Nur Rezeki Neri Handayani 094 dan Diana Yuliarti 098. Yang pertama, pengertian Kalistung, membaca, menulis, dan berhitung, yaitu ada membaca, menulis, berhitung. Pengertian membaca, menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1991 halaman 72, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, atau dengan melisankan hanya dalam hati. Yang kedua, menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991 halaman 1079, menulis adalah membuat huruf atau angka dengan pena, pensil, kapur, atau ballpoint. Yang ketiga, berhitung. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1991 halaman 355, menghitung adalah membilang atau menjelumahkan, mengurangi, membagi, memperbanyak, dan lain sebagainya. Pada usia 2-6 tahun, anak ini membutuhkan benda konkret untuk memahami konsep hitung atau bilangan. Yang pertama, membaca. Secara khusus, perkembangan kemampuan membaca berlangsung melalui berbagai tahap. Tahap pertama yaitu tahap fantasi. Pada tahap ini, anak mulai belajar menggunakan buku. Tahap kedua, tahap pembentukan konsep diri. Anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca, pura-pura membaca. Dengan itu, orang tua memberikan rangsangan dengan membaca sesuatu. Yang ketiga, tahap membaca gambar. Anak sadar pada cetakan yang tampak, dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Orang tua dan guru membacakan cerita, menghadirkan berbagai kosakata pada lagu dan puisi, memberi kesempatan menulis sesering mungkin. Tahap keempat, tahap pengenalan bacaan. Anak menggunakan 3 sistem isyarat, yaitu grafoponik, semantik, dan sintetik. Secara bersama, anak mulai mengingat kembali cetakan pada konteksnya, yaitu berusaha mengenal berbagai tanda kotak susu, iklan, pasta gigi, dan lain sebagainya. Yang kelima, tahap membaca lancar. Anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas. Orang tua dan guru membacakan cerita dan berusaha memperbaiki bacaannya. Selanjutnya, menulis. Tahap perkembangan menulis banyak berkaitan dengan perkembangan motorik anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap mencoret atau membuat goresan, yaitu membuat tanda dengan alat tulisan orang tua menjadi model. Yang kedua, tahap pengulangan secara linier. Anak menelusuri tulisan yang horizontal. Yang ketiga, tahap menulis secara random. Anak belajar tentang berbagai bentuk yang diterima sebagai suatu tulisan. Yang keempat, tahap menulis tulisan nama. Pada tahap ini, anak mulai menyusun hubungan antara tulisan dan bunyi. Yang ketiga, berhitung. Penguasaan konsep berhitung ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap konsep atau pengertian. Pemahaman atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda peristiwa konkret seperti pengenalan warna, membentuk, dan menghitung bilangan. Menghitung harus dilakukan dengan memukau sehingga benar-benar dipahami anak. Mengurangi cara anak berhitung dengan jari tangan dan kaki. Yang kedua, tahap transisi atau peralihan. Peralihan dari konkret ke abstrak, dari konsep ke lambang bilangan. Tahap ini adalah saat anak mulai benar-benar memahami konsep dengan cara apa saja. Saat inilah guru mulai menunjukkan dengan memodelkan cara penulisan lambang bilangan secara bertahap sesuai dengan kecepatan kemampuan perkembangan anak yang berbeda. Anak tidak lepas begitu saja, melainkan diamati.
Cara menuliskan tidak terburu-buru, diberi pertolongan ingatan visual sehingga penguasaan tidak terbalik-balik. Bila guru terburu-buru melepas anak, menganggap anak sudah mampu, ternyata anak belum menguasainya, maka banyak waktu yang terbuang karena harus memulai dari awal. Yang ketiga, tahap lambang bilangan. Tahap anak sudah mulai diberi kesempatan menuliskan lambang sendiri tanpa paksaan. Misalnya, yang pertama, lambang 7 untuk menggambarkan konsep 7, merah untuk menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang, persegi untuk menggambarkan konsep bentuk. Metode yang kita gunakan saat ini yaitu metode Kalistung, yang berarti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, dalam metode Kalistung ini dibagi lagi menjadi dua, diuraikan. Yang pertama itu metode membaca dan menulis, dan yang kedua metode berhitung. Nah, di dalam metode membaca dan menulis itu terdapat 5 metode lagi yang kita uraikan. Antara lain yang pertama yaitu metode eja, yang kedua metode suku kata, yang ketiga metode kupas rantai, yang keempat metode global, dan yang kelima metode struktural analitik. Di dalam metode eja yang akan kita bahas pertama ini, menurut Hairudin dan kawan-kawan tahun 2007, metode eja memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Tahapan pengenalan huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan peserta didik sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Nah, contohnya ada pada slide. Itu ada huruf A, B, C, D, E, F, dilafalkan A, B, C, D, E, F. Nah, di situ ada huruf yang besar dan huruf kecil. Nah, kemudian mereka diikuti dengan menulis A, B, C, D, E, F. Jadi mereka itu mempelajarinya sesuai apa yang biasa mereka dengar dengan pelafalan abjad, misalnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian mereka menuliskan huruf tersebut. Kemudian peserta didik diajarkan suku kata dengan merangkaikan beberapa huruf yang sudah dipelajari. Nah, setelah itu kan peserta didik merangkaikan suku kata. Nah, misalnya contoh seperti pada slide. Misal di situ B, A, J, U. Berarti B, A dibaca B, A, ba. Kayak gitu. Yang selanjutnya J dengan U itu J, U, Ju. Nah, berarti nanti baju. Jadi dilafalkan baju. Jadi peserta didik lebih ditekankan untuk merangkaikan suku kata B, A, ba, J, U, Ju, baju. Nah, seperti itu. Tahap selanjutnya, siswa menulis permulaan dengan contoh baju dengan menulis seperti ini. B, A, J, U, baju. Tahap terakhir adalah kata baju dirangkaikan dengan kata lainnya sehingga menjadi sebuah kalimat sederhana. Misalnya contohnya baju biru. Nah, berarti bajunya berwarna biru, dirangkai menjadi kalimat yang sederhana terlebih dahulu setelah siswa bisa merangkaikan kata baju tadi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, metode eja memiliki tahapan belajar pengenalan huruf menurut abjad. Perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Nah, itu berarti menurut metode eja ini, pengenalan itu yang pertama itu melalui abjad, kemudian berangkai huruf menjadi suku kata seperti B, A, ba yang tadi, J, U, Ju. Nah, setelah itu suku kata menjadi kata baju, contohnya tadi, dan kata menjadi kalimat, misalnya baju biru, baju berwarna biru. Nah, dari kata itu menjadi kalimat yang sederhana terlebih dahulu sebelum menjadi kalimat yang kompleks. Nah, yang kedua ini ada metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ceco, da, di, du, dedo, ka, kiku, keko, dan seterusnya menurut Hairudin dan kawan-kawan tahun 2007. Nah, di situ ada ya di dalam slide. Tahapan selanjutnya merangkai suku kata yang sudah dikenalkan menjadi kata bermakna. Nah, pada tadi kan mengenal eja, misalnya B, A, ba. Nah, pada metode suku kata ini peserta didik lebih dikenalkan langsung kepada suku katanya, misalnya B,
B dengan A itu langsung ba, tidak perlu dieja BA, ba, tidak perlu seperti itu. Jadi pada metode suku kata mereka langsung diajarkan untuk mengeja ba, bi, bu, be, bo, seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya setelah mereka bisa mengenal suku kata, mereka merangkaikan suku kata yang sudah dikenal menjadi kata bermakna. Misalnya babi, cuci, dadu, seperti pada slide, gigi, kaki, bibi, dada, kuda. Nah, itu termasuk kata-kata bermakna yang coba peserta didik rangkai setelah mengetahui suku kata. Nah, langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode suku kata menurut Hairudin dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 2-26 adalah yang pertama itu, tahap pertama adalah pengenalan suku kata. Jadi peserta didik diajarkan untuk mengenal suku-suku kata. Nah, di tahap yang kedua ini perangkaian suku kata menjadi kata. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah peserta didik itu mengenal berbagai suku kata, misalnya babi, bu, bebo, nah mereka diarahkan untuk menyusun kata dengan suku kata yang sudah dikenalnya. Misalnya tadi buku. Nah, seperti itu. Nah, di tahap yang ketiga perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Perangkaian katanya kan sudah peserta didik sudah bisa merangkai kata, misalnya buku baru, berarti dirangkai menjadi kalimat sederhana, yaitu misalnya buku baru, seperti itu. Nah, di tahap yang keempat pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan, yaitu kalimat, kata-kata, suku kata, jadi dibelah. Contohnya nah seperti ini. Nah, contohnya itu misalnya dari kalimat tadi buku baru di kita kupas menjadi kata-kata, misalnya buku sendiri, baru sendiri. Nah, dikupas lagi menjadi suku-suku kata, berarti buku baru. Nah, itu diubah. Maksud tahap keempat ini pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan, yaitu kalimat diuraikan menjadi kata-kata, kemudian diuraikan menjadi suku kata. Nah, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode kupas rantai. Nah, di dalam metode ini, proses pembelajaran membaca menulis permulaan diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan lembaga sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Artinya, kata yang dimaksud diuraikan atau dikupas menjadi suku kata menjadi huruf-huruf, selanjutnya dilakukan proses perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Dengan kata lain, hasil pengupasan tadi dikembalikan lagi ke bentuk asalnya sebagai kata lembaga atau kata semula. Nah, misalnya contohnya pada slide itu, batu. Jadi, kata batu itu kita uraikan terlebih dahulu di bawahnya dengan suku kata, berarti ba dengan tu. Nah, kemudian dari suku kata itu diuraikan lagi hurufnya. Contohnya seperti yang ada di slide, B, A, T, U. Kemudian dari huruf yang telah diuraikan tadi, di bawahnya kita sambungkan lagi menjadi suku kata batu. Kemudian dari suku kata tadi kita bentuk ke asalnya sebagai kata lembaga atau kata semula yang yaitu batu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai metode global. Yang keempat adalah metode global. Metode global yang disajikan pertama kali kepada peserta didik dengan menggunakan kalimat seutuhnya. Menurut Hairudin dan kawan-kawan, tahun 2007, halaman 2-28, tahapan-tahapan metode ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan gambar dan kalimat. Yang kedua, menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Contohnya, kalimat ini bola. Kalimat ini bola ini diuraikan menjadi persuku kata, yaitu ini bola. Lalu, persuku kata ini diuraikan menjadi huruf-huruf, yaitu ini
BOLA. Yang kelima adalah metode struktural analistik sintesis atau SAS. Pembelajaran MMP bagi siswa pemula. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan 2 tahap, yakni menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Peserta didik disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Guru dapat memanfaatkan gambar, benda nyata, tanya jawab informal. Kemudian, melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengenal konsep kata. Proses penganalisisan atau penguraian ini terus berlanjut hingga sampai pada wujud satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yakni huruf-huruf. Menurut Hariruddin dan kawan-kawan, tahun 2007 halaman 2 sampai 29-30, tahapan-tahapan menyeluruh dari metode struktural analistik sintesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, kata-kata menjadi suku-suku kata. Dan yang ketiga, suku-suku kata menjadi huruf-huruf. Teknik pelaksanaan metode SAS ini ialah keterampilan memilih kartu huruf, kartu kata, kartu suku kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagian peserta didik mencari huruf, suku kata-kata, guru dan sebagian peserta didik lainnya menempelkan kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Demikian seterusnya sehingga seluruh peserta didik memperoleh giliran untuk menyusun kalimat, membacanya, dan mengutipnya sebagai pelajaran keterampilan menulis. Terdapat 2 langkah SAS, yaitu langkah membaca permulaan tanpa buku dan dengan buku. Langkah-langkah membaca permulaan tanpa buku. Yang pertama, merekam bahasa peserta didik. Guru memilih kalimat sederhana yang sering didengar dan dimainkan siswa. Contohnya, ini bola. Yang kedua, menampilkan gambar bercerita. Contoh, guru menampilkan gambar bola sambil bercerita. Yang ketiga, membaca gambar. Contohnya, guru memperlihatkan gambar sebuah bola sambil mengucapkan kalimat ini bola. Peserta didik melanjutkan membaca gambar tersebut dengan bimbingan guru. Yang keempat, membaca gambar dengan kartu kalimat. Guru menempatkan kartu kalimat di bawah gambar. Dengan menggunakan kartu-kartu, maka pada saat menguraikan dan menggabungkan kembali kartu-kartu tersebut akan lebih mudah. Yang kelima, membuat kalimat secara struktural. Gambar dikurangi sehingga mereka dapat membaca tanpa dibantu gambar. Misalnya ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah membaca. Pada tahap 6 ini ada langkah proses analitik, di mana peserta didik menganalisis kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf. Media yang digunakan dalam proses analitik ini berupa kartu kalimat, kartu kata, suku kata, dan huruf. Selanjutnya ada proses sintetik. Peserta didik mulai merangkai kembali huruf-huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat utuh. Media yang digunakan adalah kartu kalimat, kartu kata, suku kata, dan huruf. Metode SAS menjadi primadona dalam pembelajaran membaca dan menulis, tetapi tentunya didukung dengan media yang bergambar nyata dan berwarna, termasuk kartu kata yang digunakan. Hal ini membuktikan bahwa media wajib dalam segala bentuk pembelajaran. Selanjutnya ada metode berhitung. Metode berhitung yang pertama itu ada metode jari-matika. Metode jari-matika merupakan metode yang menggunakan jari-jari tangan sebagai medianya. Metode jari-matika dikenalkan pada anak-anak untuk belajar berhitung dengan menggunakan jari-jari. Menurut Lidiani, menjelaskan bahwa jari-matika adalah sebuah cara sederhana yang menyenangkan mengajarkan berhitung dasar kepada anak.
Yang pertama itu dimulai dengan memahamkan secara benar terlebih dahulu tentang konsep bilangan, lambang bilangan, dan operasi hitung besar. Yang kedua, barulah kemudian menjajarkan cara berhitung dengan jari-jari tangan. Selanjutnya, prosesnya dilakukan dan diakhiri dengan gembira. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu metode berhitung. Metode berhitung ini menggunakan metode jari matika. Nah, pada tahap awal dalam mengenalkan metode jari matika ini kepada anak, yaitu dengan mengenalkan lambang-lambang yang digunakan di dalam jari matika tersebut. Dimulai dari jari tangan kanan yang merupakan lambang bilangan satuan, yaitu angka 1 sampai 9. Angka 1 itu diwakili oleh jari telunjuk, angka 2 diwakili oleh jari telunjuk dan jari tengah. Angka 3 diwakili oleh jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Angka 4 itu diwakili oleh jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking secara terbuka. Kemudian untuk angka 5 itu diwakili oleh jari jempol saja. Jadi untuk angka 5 itu cukup dengan jari jempol saja. Nah, untuk angka 6 itu ditunjukkan dengan jempol dan telunjuk. Demikian seterusnya, yaitu angka 7 itu diwakili oleh jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Angka 8 diwakili oleh jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan untuk angka 9 itu ditunjukkan dengan semua jari tangan kanan secara terbuka. Ingat, yang perlu diingat adalah lambang bilangan satuan itu menggunakan jari tangan kanan. Jadi, jari tangan kanan itu hanya untuk melambangkan bilangan satuan, yaitu 1 sampai 9. Nah, sedangkan untuk jari tangan kiri itu merupakan lambang bilangan puluhan. Semua jari tangan kiri itu melambangkan bilangan puluhan. 10, 20, 30, sampai 90 itu menggunakan jari tangan kiri. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Tangan kanan. Di sini angka 5 itu ditunjukkan dengan jari jempol, yaitu tangan kanan ya. Angka 6 itu jari jempol dan jari telunjuk. Angka 7 jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Angka 7 ya. Sedangkan angka 8 itu jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Adapun untuk angka 9 itu kelima jari tangan kanan terbuka semua. Nah, lalu untuk angka 1 sampai 4 gimana? Nah, untuk angka 1 sampai 4 itu angka 1 ditunjukkan oleh jari telunjuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Angka 2 itu ditunjukkan oleh jari telunjuk dan jari tengah. Angka 3 ditunjukkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan untuk angka 4 itu ditunjukkan oleh jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jadi untuk tangan kanan itu khusus untuk satuan. Sedangkan untuk tangan kiri itu untuk puluhan. 50 itu dilambangkan dengan jari jempol. 60 itu dilambangkan dengan jempol dan jari telunjuk. 70 itu dilambangkan dengan jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. 80 itu ditunjukkan oleh jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan untuk angka 90 itu 5 jari tangan kiri secara terbuka semua. Jadi terbuka semua jari tangan kirinya. Nah, itu nilainya 90. Jadi ingat, jari tangan kanan itu untuk nilai satuan 1 sampai 9, sedangkan jari tangan kiri itu nilai puluhan. Mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, lalu kalau untuk angka misalnya 35, 33, 37, 99, 55 bagaimana? Nah, untuk nilai 37, bilangan 37 itu kita gabungkan, kita menggunakan dua tangan kita, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ingat, tangan kiri, saya ulangi, tangan kiri untuk puluhan, tangan kanan untuk satuan. 37, berarti kita buka dulu. Kita gunakan tangan kirinya, kita buka 30. 30 kita ingat-ingat, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Itu sudah menunjukkan angka 30, yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dengan terbuka. Kemudian angka 7-nya. Angka 7-nya yaitu di jari
kanan kita, karena 7 satuan yaitu jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah itu menunjukkan angka 7. Jadi disatukan antara tangan kanan dan tangan kiri, atau tangan kiri dengan tangan kanan, puluhan dengan satuan, yaitu tangan kiri 30 yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Tangan kanan 7 jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Jadi nilainya 37. Begitu juga dengan 99. Nah, 90 puluhannya tangan kiri. 90 itu yaitu 5 jari tangan kiri secara terbuka. Adapun 9 itu 5 jari kanan secara terbuka semua. Jadi nilainya 5 tangan kiri terbuka semua, 5 jari tangan kanan terbuka semua, itu nilainya 99. Begitu juga dengan angka 55. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu kita mengenalkan anak pada operasi hitung. Operasi hitung. Nah, pada tahap ini anak-anak dikenalkan mulai dari berhitung sederhana terlebih dahulu. Jadi dimulai dari angka satuan. Jadi dari angka satuan terlebih dahulu. Contohnya dalam penjumlahan, soalnya 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, caranya yaitu buka jari tangan kanan 1 yaitu telunjuk, kemudian buka lagi 2 jari tangan tengah dan jari manis, maka hasilnya 3. Jadi menggunakan jari tangan kanan ya, karena satuan. Nah, cara membacanya, dibacanya tambah 1 buka yaitu jari telunjuk, tambah 2 buka 1 2 jari tengah dan jari manis. Oke, hasilnya 3. Jadi cara membacanya seperti kita mengajak dengan suasana gembira supaya anak-anak mudah memahaminya, karena ini pada metode berhitung permulaan. Kemudian contoh berikutnya yaitu pengurangan. Soalnya 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Cara menggunakan metode jari matikanya yaitu buka jari tangan kanan 3, karena 3 angka 3 dikurang 1 berarti 3 terlebih dahulu. Buka jari tangan kanan 3 yaitu telunjuk tengah manis, kemudian tutup 1 karena dikurang 1. Tutup 1 yaitu jari manis. Hasilnya 2. Nah, dibaca, cara membacanya tambah 3 buka, tambah 3 buka yaitu telunjuk tengah manis, kurang 1 tutup jari manis. Oke, hasilnya 2. Nah, teman-teman bisa sambil mempraktekkan supaya lebih paham. Kemudian untuk yang gabungan antara penjumlahan dan pengurangan, nah, soalnya 1 ditambah 5 ditambah 2 dikurang 5, hasilnya 3. Caranya pada metode jari matika yaitu buka 1 jari tangan kanan yaitu telunjuk, buka karena ditambah 5 maka kemudian buka 5 jempol. Nah, berarti jari jempolnya, karena angka 5 itu ditunjukkan pada jari jempol. Kemudian buka 2 jari karena ditambah 2 yaitu jari tengah dan jari manis. Kemudian dikurang 5 berarti dikurangi 5 jempolnya ditutup. Jempolnya ditutup. Nah, hasilnya 3 yaitu yang berdiri atau yang terbuka tinggal telunjuk, tengah dan jari manis. Cara membacanya atau dibaca tambah 1 buka telunjuk, tambah 5 buka jempol, tambah 2 buka 1 2 yaitu tengah dengan telunjuk, kurang 5 tutup jari jempolnya ditutup. Oke, hasilnya 3. Jadi tambah 1 buka, tambah 5 buka, tambah 2 buka 1 2 kurang 5. Oke, hasilnya 3. Sebenarnya kalau dipraktekkan bersama-sama itu seru karena menggunakan jari matika kita dan dengan suasana gembira. Nah, untuk soal yang gabungan berikutnya yaitu 3 ditambah 5 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 9. Caranya sama. 3 ditambah 5 berarti buka 3 jari terlebih dahulu. Ingat, kita selalu menggunakan jari tangan kanan saja, tidak perlu menggunakan jari tangan kiri karena soalnya itu
bilangannya Hana menggunakan bilangan satuan saja. Nah, caranya buka 3 jari berarti telunjuk, tengah manis, kemudian buka jempol karena ditambah 5, dan dikurang 1 berarti tutup 1 jari yaitu jari manis, tambah 2 lagi berarti buka 2 jari manis dan kelingking, hasilnya 9 karena yang berdiri yaitu 5 jari tangan kanan. 5 jari tangan kanan itu nilainya 9. Dibacanya tambah 3 buka 1 2 3 tambah 5 buka jempol kurang 1 tutup 1 jari manis tambah 2 buka 1 2 itu jari manis dan jari kelingking dibuka. Oke, hasilnya 9. Nah, jadi kesimpulan pada metode berhitung ini dibandingkan dengan metode lain, metode jari matika itu lebih menekankan pada penguasaan konsepnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan jari matika itu. Baru konsep cara cepatnya. Nah, jadi konsep cara cepatnya menggunakan jari-jari tangan sehingga anak-anak menguasai ilmunya secara matang. Nah, metode ini itu disampaikannya secara gembira supaya anak-anak itu merasa senang dan bisa mudah, gampang dalam memahami cara menggunakan metode jari matika dan mengerjakan soalnya dengan metode jari matika. Cukup sekian presentasi dari saya dari kelompok 4. Banyak kurangnya, banyak salahnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.